Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi naluri kita yaitu manusia selalu berusaha menjaga dan memelihara apa yang kita miliki. Apalagi yang kita miliki adalah sesuatu yang sangat berharga. Sedemikian berhati-hatinya kita menjaga dan memelihara barang atau harta milik kita. Misalkan emas. Seseorang yang memiliki emas, dia berusaha menjaga emas itu sebaik-baiknya. Jangan sampai emas itu rusak. Dengan rusaknya emas, maka nilai jual pun akan berkurang. Apalagi sampai hilang yang namanya emas. Saudara-saudaraku pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada milik kita yang kita miliki yang lebih berharga dibandingkan daripada emas. Namun sangat sedikit orang yang menjaganya. Padahal dengan rusaknya apa yang kita miliki ini, dengan hilangnya apa yang kita miliki ini, menjadikan seseorang sengsara hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Apa yang kita miliki yaitu asy-syahadah, dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat ini adalah milik kita yang semestinya harus kita jaga dari beberapa hal yang bisa merusak atau membatalkan yang namanya asy-syahadah. Ketika syahadat itu rusak, kita akan menjadi orang yang paling merugi, orang yang paling menderita, tidak hanya di dunia tapi menderita dunia maupun akhirat. Saudara-saudaraku pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu perbuatan yang sangat berbahaya, bisa merusak syahadat seseorang, namun sayangnya orang tersebut tidak menyadari bahwa syahadatnya telah rusak. Apa amalan tadi? Di antaranya memperolok-olok syariat Islam, menjadikan ajaran Allah yaitu Islam ini sebagai bahan untuk bergurau, untuk berkelekat dan lain sebagainya. Padahal bergurau, memperolok terkait dengan Allah dan Rasulnya dan Islam adalah perbuatan yang bisa merusak atau mungkin bisa membatalkan syahadat seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengingatkan kita dalam surah At-Taubah ayat yang ke-65 hingga 66. Allah mengabarkan, wala in satahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annakum kanu mujrimin. Dalam ayat ini Allah mengabarkan tentang bagaimana orang-orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya dan agama Allah sebagai bahan memperolok-olok atau lelucon. Dalam ayat ini Allah mengingatkan, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang telah mereka lakukan itu, mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersendau gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, kata Allah, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian akan selalu memperolok-olok? Tidak usah kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir sesudah beriman. Jika kami maafkan segolongan daripada kamu lantaran dia mau bertobat, niscaya kami akan mengadab golongan yang lain yang tidak mau bertobat, disebabkan mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa.
Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang memperolok-olok syariat Islam dengan sengaja, dia memperolok-oloknya, menjadikan bahan tertawaan, ternyata dalam ayat ini sudah menjadikan orang tersebut keluar daripada Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudaraku pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila mana kita banyak mendengar bagaimana perilaku orang-orang yang memperolok-olok ajaran Islam. Salah satunya yaitu masalah satrul aurat, atau menutup yang namanya badan dengan alat yang namanya jilbab. Orang sering menertawakan ketika melihat ada seorang wanita dengan mengenakan jilbab yang sedemikian bagus, yang sedemikian rapat. Mereka sering mengatakan dengan kalimat-kalimat yang bukan pada tempatnya. Ingat, hal yang seperti itu sangat berbahaya. Karena apa? Menutup aurat hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Jadi seseorang yang mengingkari apa yang sudah diwajibkan oleh Allah dengan perantara Rasulullah SAW, faqad kafara. Orang itu pada dasarnya telah berbuat yang namanya kufur. Saudara-saudaraku pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehubungan dengan menutup aurat bagi kaum wanita dengan mengenakan jilbab diantaranya merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini Allah abadikan dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-59. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain wa kanallahu ghafurur rahimah. Dalam ayat ini Allah mengabarkan, Allah memanggil Nabiullah Muhammad SAW, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang yang beriman. Apa yang dikatakan? Hendaklah mereka mengelurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu oleh pihak lain. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudara-saudaraku pemirsa yang semoga dimuliakan Allah, dari ayat ini wajib bagi wanita yang beriman. Jadi wajibnya di sini hanya bagi wanita yang beriman. Bagi yang tidak bagaimana? Ya monggo kerso, silahkan. Karena yang diperintahkan di sini untuk menutupkan aurat secara rapat, secara baik adalah istri-istri Nabi, anak-anak perempuan Nabi, dan perempuan-perempuan yang beriman. Saudara-saudaraku pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, Allah mengingatkan, wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang datang dari Rasulullah SAW kepada kalian, maka ambillah, laksanakanlah. Dan apa saja yang dilarang untuk kalian mengerjakannya, hendaklah kalian meninggalkannya. Jadi orang yang beriman ketika diperintah oleh Allah dengan perantara apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dengan segera dia akan menjalankan. Dan apa yang dilarang akan ditinggalkan, termasuk menutup yang namanya aurat. Meskipun banyak orang yang melihat dengan sebelah mata, banyak orang yang memperolok-olok. Ingat, memperolok-olok ayat Allah menjadi perbuatan yang bisa merusak, bahkan membatalkan syahadat seseorang. Saudara-saudaraku pemirsa yang semoga dimuliakan Allah, oleh karena itu maka mari kita jaga syahadat kita. Salah satunya jauhi dengan sejauh-jauhnya
perbuatan memperolok-olok syariat Islam, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Akhirnya kita memohon kepada Allah, semoga kita diberi kemampuan untuk menjaga syahadat kita dan menjaga diri kita dari perbuatan yang bisa merusak syahadat. Salah satunya memperolok-olok syariat Islam. Dengan kita tidak memperolok-olok, dengan kita menjaga saat kita, jadilah kita orang-orang yang selamat dan berbahagia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.